Jadi kalau menurut Undang-Undang IKM UI gitu ya, Bang, Iya. mahasiswa itu definisinya adalah orang-orang yang tercerahkan pemikirannya dan berani berdiri di hadapan kezaliman. Pada akhirnya memang ada yang benar-benar udah ngerasa negeri di ujung tanduk ya mungkin ya. Iya, give up dengan segala kondisi ini gitu. Karena mungkin banyak banget ya, kita sama-sama tahu janji-janji pada saat pencalonan dulu dan lain sebagainya yang pada akhirnya semakin hari tuh semakin kelihatan jauh dari hal-hal itu gitu. Ada upaya dari negara memisahkan mahasiswa dengan massa rakyat. Yang kita sebut masyarakat tuh masyarakat luas gitu, warga gitu. Ada upaya untuk memisahkan itu dengan menyebut bahwa demonstrasi kemarin yang boleh hanya mahasiswa, penyusup itu bukan bagian dari mahasiswa karena tidak beramet dan seterusnya. Ada upaya pemisahan itu karena negara melihat bahwa ini potensi kekuatan kalau bersatu tidak bisa diredam gitu. Nah, oleh karena itu jangan termakan kepada pola-pola seperti itu. Jangan terulang bagaimana kita menghindari apa yang dikehendaki oleh masyarakat lebih luas. Ya mungkin kalau terkait dengan gerakan mahasiswa yang diidentikan dengan kadrun gitu, Bang, sebenarnya itu sangat jauh gitu. Kenapa? Karena tugas kita ini kan adalah gerakan mahasiswa adalah gerakan moral. Gerakan mahasiswa adalah gerakan politik paling ideal gitu. Dan inilah saatnya gitu mahasiswa kemudian mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di kelas. Gitu. Jadi kalau menurut Undang-Undang IKM UI gitu ya, Bang, mahasiswa itu definisinya adalah IKM itu Ikatan Keluarga Mahasiswa. UI, gitu. Mahasiswa adalah orang-orang yang tercerahkan pemikirannya dan berani berdiri di hadapan kezaliman. Oh, luar biasa. Jadi kita sudah tercerahkan. Nanti bahasa kadrunnya katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita sudah tercerahkan pemikirannya. Maka dari itu kita mahasiswa seharusnya berani untuk berdiri di hadapan kezaliman. Oke, luar biasa ya. Masalahnya adalah sudah diidentifikasi di mana kezaliman itu. Sehingga Anda harus berdiri ya kan. Dan saya harus tanyakan ini karena ini adalah tanggung jawab saya juga untuk memberikan hal yang jelas kepada masyarakat ya. Begini. Agak ngeri-ngeri sedapnya begini. Masa jabatan presiden. Kita nggak bicara tentang penundaan, perpanjangan. Tapi kita bicara tentang percepatan. Iya kan? Sejauh apa dan sedalam apa ide tentang percepatan masa jabatan itu ada di kalangan mahasiswa? Karena saya lihat ada juga colongan-colongan spanduknya kan. Jokowi mundur ya. Saya frankly speaking ini kan untuk pendidikan rakyat ya. Itu bagaimana coba? Tadi kan ada yang jauhnya kan katanya. Tanya. Sebenarnya kalau sejauh apa dan sedalam apa belum jauh dan belum dalam. Gitu karena kita tidak kemudian pernah membahas itu dalam forum besar, tapi mungkin ya membahas itu ya dalam forum-forum kecil gitu. Jadi kalau maksudnya untuk membantah saja gitu, Bang, klaim-klaim dari pemerintah misalnya pemerintah tidak bisa melaksanakan pemilu atas dalih ekonomi. Gitu. Padahal pemilu adalah satu cara untuk meningkatkan ekonomi kita. Gitu. Jadi trigger dia. Jadi kalau gitu ya kalau misalnya pemilu dipercepat, ya ekonominya bakal membaik dengan lebih cepat. Gitu. Jadi diskusi-diskusi kecil seperti itu mungkin yang terjadi di tataran mahasiswa untuk membantah klaim-klaim dari pemerintah, membantah argumentasi dari pemerintah yang istilahnya melegalkan perpanjangan masa jabatan presiden atas dalih-dalih yang mereka coba sampaikan. Kalau saya tanya lebih menukik lagi, BEM UI yang Anda ketuanya ya kan? Itu ada 3 varian sekarang. Satu perpanjangan masa jabatan,
Kedua, fixed term of office yaitu 2024 atau perpendekan masa jabatan. Kalau sejauh ini posisi kita fixed term. Oke, gitu. fixed Jadi, term ya. kita mengikuti apa yang memang sudah diatur gitu, dan memang ya kita juga melihat ini jadi satu apa ya, pendidikan politik juga sebenarnya bagi masyarakat gitu. Kalau misalnya pemerintah bisa selesai di 2024. Gitu. Banyak orang mencurigai, ya, saya tahu ini berat menjawabnya. Banyak orang mencurigai bahwa gerakan mahasiswa ini, ya kan, targetnya tidak hanya soal 3 periode, gagalkan atau tolak 3 periode, tidak hanya soal tolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, tidak hanya soal harga, tidak hanya soal-soal yang dipersoalkan, tapi soal yang terkait dengan hal yang paling substantif, yaitu ingin menurunkan pemerintahan. Iya. Gimana jawabnya? Menarik ya kalau ngomongin ini. Iya, itu di tiap demonstrasi kayaknya narasinya gitu ya, Bang. Iya. Kalau dari Hanif ya ngelihat kondisi sekarang ini, ya pada akhirnya memang ada yang benar-benar udah ngerasa negeri di ujung tanduk ya mungkin ya. Iya, give up dengan segala kondisi ini gitu. Karena mungkin banyak banget ya kita sama-sama tahu janji-janji pada saat pencalonan dulu dan lain sebagainya yang pada akhirnya semakin hari tuh semakin kelihatan jauh dari hal-hal itu gitu. Jadi mungkin karena ya bebas ya dengan negara demokrasi ini gitu. Beranggapan ya udah ini emang udah saatnya untuk tidak dilanjutkan lagi gitu pemerintahan ini gitu. Tapi itu tidak masuk dalam tuntutan formal. Mungkin itu tidak masuk dalam tuntutan formal ya gitu. Karena kan banyak ya pernyataan sikap gitu dari BM atau aliansi mana gitu. Ya mungkin ada beberapa gitu ya. Kalau ada sampingannya itu nggak akan dilarang juga. Akan dilarang sih, Bang. Nggak akan dilarang. Sampingannya gimana nih? Ya sampingannya tiba-tiba kan BEM SI demo kan banyak sampingannya, emak-emak ikut. Iya, Kelompok-kelompok lain ikut. Iya. BEM SI menyampaikan 6 tuntutan, yang lain menyampaikan Jokowi mundur. Iya. Oke. Iya, sebenarnya nggak bakal dilarang juga, Bang. Maksudnya ini perspektif dari KMITB ya gitu ngelihatnya. Ya karena kalau ngomongin KMITB sendiri, ya gimana memposisikan mahasiswa gitu dengan payung kebenaran ilmiahnya, menyuarakan kebenaran ilmiah, ya orientasinya Pancasila. Lalu ya di situ kami ngelihatnya memang porsi kami sebagai mahasiswa itu membela kebenaran ilmiah itu gitu. Sedangkan ya pada akhirnya untuk ngomongin negara demokrasi lagi, elemen-elemen lain ya mungkin emak-emak atau ada pemuka agama, ada pemuka adat dan lain sebagainya ya punya porsinya sendiri untuk menyuarakan keresahannya gitu dengan kondisi sekarang. Ini jadi saya terpaksa agak mengejar sedikit. Oke. Kejar mulu nih. Menurut kajian ilmiah dari mahasiswa, ya kan, pemerintahan ini layak lanjut atau enggak? Iya, benar-benar dikejar ya ini ya. Ini betul-betul kita podcast ya, betul-betul tanya jawab. Jadi tidak ada maksud apa-apa karena harus ditanya hal-hal yang seperti itu, yang substantif seperti itu. Oke. Dan ini masih dalam bingkai koridor demokrasi. Betul. Toh kita kan tidak sedang menyusun kekuatan bersenjata, kita sedang mendiskusikan masa depan negara kan. Iya, gitu. Betul. Gimana? Oke, iya. Mungkin dari KMITB sendiri ya, Bang ya. Kami tadi udah audiens ya ke Kongres dan ke keluarga mahasiswa. Pada akhirnya memang tuntutan yang keluar tidak mengeluarkan turunkan Jokowi gitu. Tapi tagar kami mungkin 2024 ganti presiden gitu. 2024 ya. Iya. Nah, dari situ kami memang ngelihatnya kondisinya ya di tengah pandemi, banyak kondisi ekonomi yang mulai melemah, orang banyak yang susah. Ya di sini masih ada tanggung jawab dari rezim juga untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Selain itu juga ngelihat kondisinya yang kalau misalnya kita ngomongin pemerintah itu satu doang ya gitu mungkin Pak Presiden gitu. Ya itu masih ada hal-hal yang bisa dikejar gitu sama beliau. Ya seperti mungkin sanksi terhadap para jajarannya, para menterinya gitu. Karena kan hak prerogatifnya untuk nge-reshuffle menteri-menteri gitu ya, Bang. Nah, dilihat dari kemarin-kemarin gimana kapasitasnya sebagai seorang menteri itu memberikan statement yang melawan konstitusi sendiri gitu. Ya yang mana kan sebagai pejabat publik ya, Bang ya, politically exposed person gitu. Oke, Pedro, diperkirakan berapa masa yang akan turun? Berapa masa yang akan turun? Gambarannya adalah bagaimana jumlahnya nggak tahu ya, karena kita menekankan seperti ini. Bagaimana masyarakat
atau secara luas itu mau mendukung. Mendukung dalam artian apa? Mendukung dalam artian bahwa dia melihat ada suatu kegelapan di masa yang akan datang gitu. Sehingga maka dia perlu turun di tanggal 21 gitu. Jadi kami mengundang tidak hanya mahasiswa, semua elemen, pelajar, emak-emak, buruh, ojol, pedagang kaki lima, siapapun itu, jawara, pemuka agama, pemuka adat, masyarakat, semua kami undang dan kami serukan untuk menggelar demonstrasi. Sudah sepakat. Kita akan mengadakan kongres rakyat itu, bahwa tidak hanya mahasiswa saja yang cukup gitu, bahwa kita butuh dorongan yang lebih besar gitu. Jadi sekarang mahasiswa membuka diri terhadap partisipasi pihak lain ya. Betul. Karena kan biasanya kan mahasiswa agak alergi tuh. Dia bikin barikade sendiri kan untuk mengurangi masa non mahasiswa kan. Jadi mahasiswa tuh sifatnya dia hanya mendobrak, Bang. Tapi setelah itu perlu lagi daya dorong yang lebih kuat, yaitu masyarakat secara umum. Nah, upaya yang dilakukan negara sekarang adalah mahasiswa itu seperti pasukannya Achilles itu. Buka area jalur dulu, baru pasukan yang lebih besar mendarat ya. Betul. Film Troy ya kan. Nah, jadi ada upaya dari negara memisahkan mahasiswa dengan massa rakyat. Yang kita sebut masyarakat tuh masyarakat luas gitu, warga gitu. Ada upaya untuk memisahkan itu dengan menyebut bahwa demonstrasi kemarin yang boleh hanya mahasiswa, penyusup itu bukan bagian dari mahasiswa karena tidak beramet dan seterusnya. Nah, ada upaya pemisahan itu karena negara melihat bahwa ini potensi kekuatan kalau bersatu tidak bisa diredam gitu. Nah, oleh karena itu jangan termakan kepada pola-pola seperti itu gitu. Jangan terulang, bagaimana kita menghindari apa yang dikehendaki oleh masyarakat lebih luas gitu. Tapi resiko penyusupnya gede dong. Sebenarnya gini, yang disebut penyusup itu seperti apa gitu. Misalnya tuntutan sekarang penundaan pemilu, terus menolak penundaan pemilu dan maksudnya penyusup yang bikin keonaran tuh, kekacauan. Ya tadi Bang, maksudnya gini, saya jelasin. Jadi misalnya isunya penundaan pemilu, penolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Terus soal minyak goreng, terus kemudian soal serangan terhadap warga sipil. Misalnya itu tuntutannya. Terus kemudian ada satu mayoritas masyarakat yang menyuruhkan juga misalnya turunkan Jokowi gitu. Apakah itu bisa disebut penunggangan? Kan enggak juga. Kan dia punya hak, punya aspirasi sendiri gitu. Jadi kita lihat dominannya mana yang dikehendaki oleh publik lebih banyak gitu. Kayak misalnya kemarin di Kalimantan, terus kemudian di Aceh itu tuntutannya turunkan Jokowi gitu. Kan kita nggak bisa juga itu menyebut sebagai penunggangan kita. Itu aspirasi lain gitu. Dan tadi kemarin itu mahasiswa tidak sampai situ aspirasinya. Adapun ada aspirasi turunkan itu tidak juga bisa ditolak karena itu aspirasi masyarakat gitu. Betul, itu poinnya. Dan tidak menutup kemungkinan aspirasi dari mahasiswa melihat tingkah laku atau respon pemerintah ini akan terus naik eskalasinya gitu.